Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Safitri dengan NPM 20101272 kelas 4 PMI 2 memenuhi tugas metodologi penelitian. Di sini saya akan membahas mengenai 1. Pengumpulan data dalam penelitian, 2. Kajian pustaka dan pengutipan sumber pustaka. Dalam pengumpulan data terdapat 1. Pengertian pengumpulan data, 2. Tujuan pengumpulan data, 3. Prinsip pengumpulan data, 4. Metode pengumpulan data, 5. Proses pengumpulan data. 1. Pengertian pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Konsekuensi dari data yang dikumpulkan secara tidak benar meliputi ketidakmampuan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara akurat, ketidakmampuan untuk mengulang dan memvalidasi penelitian. 2. Tujuan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Mengapa sih kita harus mengumpulkan data? Dilakukannya pengumpulan data untuk penelitian agar data dan teori yang ada di dalamnya valid dan juga sesuai kenyataan, sehingga peneliti harus benar-benar terjun langsung dan mengetahui teknik pengumpulan data tersebut. Dengan demikian, penelitian akan mengetahui validitas atau kebenaran konsep penelitian. 3. Prinsip pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data, ada 3 prinsip yang harus diperhatikan dan diterap oleh seorang peneliti, yaitu 1. Pengumpulan data selengkap-lengkapnya, bukan sebanyak-banyaknya. 2. Mempertimbangkan ketepatan data yang meliputi jenis data, kegunaan data, waktu pengumpulan data, serta relevansi data. Yang ketiga, memperhatikan kebenaran data baik dari sumber maupun data itu sendiri. 4. Metode-metode dalam pengumpulan data. A. Angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab. Teknik ini akan diefisien jika peneliti mengetahui variabel yang akan diukur serta bisa mengetahui apa yang diharapkan dari responden. Dalam menulis angket, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh peneliti, yaitu 1. Isi dan tujuan pertanyaan. Jika berupa pengukuran, maka harus memiliki skala pengukuran yang jelas. 2. Bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. 3. Tipe dan bentuk pertanyaan. 4. Pertanyaan tidak mengiring pada salah satu jawaban saja. 5. Pertanyaan yang ditulisnya sebaiknya tidak terlalu panjang. 6. Urutan pertanyaan dalam angket sebaiknya diurutkan dari yang umum menuju ke yang spesifik, atau dari yang mudah menuju yang sulit. Selanjutnya, metode wawancara. Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber. Wawancara dapat digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber secara mendalam, serta memiliki jumlah responden yang sedikit. Dalam wawancara terdapat instrumen yang bernama pedoman wawancara, yaitu uraian penelitian disajikan dalam bentuk daftar pertanyaan. Di dalam metode wawancara terbagi menjadi 3 macam, yaitu wawancara terpimpin. Pertanyaan diajukan sesuai dengan pertanyaan yang telah disusun. Yang kedua, wawancara bebas. Tanya jawab bebas antara pewawancara dan responden, namun tetap sesuai dengan pedoman dan tujuan penelitian. Yang ketiga, wawancara bebas terpimpin. Maksudnya adalah perpaduan antara wawancara bebas dan terpimpin, di mana pewawancara membawa pedoman yang hanya garis besarnya saja. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam wawancara, antara lain adalah 1. Pastikan pedoman wawancara serta alat-alat pendukung seperti recorder telah benar-benar disiapkan. Yang kedua, menepati waktu sesuai dengan janji wawancara yang disampaikan pada responden. Yang ketiga, tanyakan hal-hal yang ringan terlebih dahulu sebagai pembuka wawancara. Yang keempat, adaptif terhadap apa yang disampaikan oleh responden. Yang kelima, mengakhiri wawancara dengan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada responden.
Yang ketiga, metode observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung hal yang ingin diteliti atau melalui eksperimen atau percobaan. Cara paling efektif jika ingin menggunakan metode observasi adalah dengan melengkapinya dengan belangko pengamatan dalam bentuk checklist sebagai instrumen. Observasi banyak digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Beberapa jenis observasi yang dapat digunakan adalah: 1. Observasi partisipasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap kegiatan sehari-hari manusia. Yang kedua, observasi tidak berstruktur, yaitu melakukan pengamatan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan sendiri pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, observasi kelompok, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok peneliti terhadap objek penelitian. Dalam proses observasi, beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Hal-hal apa yang ingin diamati. Yang kedua, bagaimana proses pencatatan pengamatan. Yang ketiga, apa saja alat bantu pengamatan yang dibutuhkan. 4. Bagaimana cara mengatur jarak antara pengamatan dan objek yang ingin diamati. Selanjutnya, metode dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah metode yang lebih mudah daripada metode-metode lain karena jika ada kekeliruan, sumber datanya masih tetap. Objek yang diamati pada metode dokumentasi bukanlah benda hidup, melainkan benda mati. Sesuai namanya, dokumentasi berasal dari kota dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam dokumen dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu dokumen pribadi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan tertulis yang dibuat oleh seseorang. Contoh dari dokumen pribadi meliputi buku harian, surat pribadi, autobiografi, dan lain-lain. Yang kedua, dokumen resmi. Dokumen resmi adalah dokumen yang dimiliki oleh suatu institusi, organisasi, atau lembaga. Contoh dokumen resmi adalah memo, pengumuman, aturan lembaga, surat resmi, laporan rapat, dan lain-lain. Dalam melakukan dokumentasi, peneliti harus bisa memilih dokumen mana yang paling relevan serta bisa mendukung penelitian yang ia lakukan. Itulah beberapa macam teknik pengumpulan data yang bisa digunakan ketika melakukan suatu penelitian. Selanjutnya, di dalam pengumpulan data ada proses pengumpulan data. 1. Tinjauan literatur dan konsultasi dengan ahli. Pengumpulan biasanya diawali dengan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Informasi-informasi tersebut dapat diperoleh melalui peninjau literatur yang relevan dan konsultasi dengan para ahli. Selanjutnya, proses mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat di mana data akan dikumpulkan. Maksudnya di sini adalah peneliti yang bersangkutan dapat diterima di dalam kelompok masyarakat itu dan memahami berbagai kebiasaan yang berlaku di dalamnya. Untuk itu perlu dikaitkan terhadap tokoh-tokoh yang bersangkutan. Yang ketiga, membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dan lingkungannya. Maksud di sini adalah peneliti perlu mempelajari kebiasaan-kebiasaan responden termasuk bagaimana cara mereka berpikir, cara mereka melakukan bahasa yang biasa digunakan, serta waktu luang mereka dan sebagainya. Yang keempat, uji coba atau pilot studi. Proses pengumpulan data dapat didahului dengan uji coba instrumen penelitian pada kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari populasi yang bukan sampel. Maksud dari uji ini untuk mengetahui apakah instrumen tersebut cukup handal atau tidak komunikatif, dapat dipahami, dan sebagainya. Yang kelima, merumuskan dan menyusun pertanyaan. Setelah hasil uji coba itu dipelajari, disusunlah instrumen penelitian dalam bentuknya yang terakhir berupa pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Pertanyaan itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga ia mengandung makna yang signifikan dan substansi. Yang keenam, mencatat dan memberi kode atau recording atau coding. Melalui instrumen penelitian telah dipersiapkan, dilakukan percatatan terhadap data yang dibutuhkan dari setiap responden. Informasi-informasi yang diperoleh dari pencatatan ini diberi kode guna memudahkan proses analisis. Yang ketujuh, cross-checking, validitas, dan reliabilitas. Pada proses pengumpulan data tahap ini terdiri atas cross-checking terhadap data yang masih diragukan kebenarannya, serta memeriksa validitas dan reliabilitas. 8. Pengorganisasian dan kode ulang data yang telah terkumpul supaya dapat dianalisis. Setelah data terkumpul, saatnya mengkoordinasikan data-data yang telah terkumpul. Jika sudah, maka kamu dapat mulai menganalisis data-data tersebut. Pastikan tidak ada data yang kurang yang valid.